Dipersembahkan oleh Ayo, ayo kita sholat. Wah, aku sedang seru, Kak. Nanti saja. Mainnya dilanjutkan nanti saja setelah kamu sholat, ya. Baiklah, kakakku yang baik. Tenang saja. Ayah, aku ingin tanya, kenapa waktu sholat ditandai dengan azan? Wah, kau masih kecil sudah berpikir seperti itu. Pertanyaanmu bagus sekali, nak. Karena saat azan, Syamil selalu mengeluh sedang tangguh bermain, kan? Kakak tidak bisa memberikan pertanyaan bagus, kan? Sudah, jangan bertengkar. Kalian mau dengar tidak penjelasan dari ayah tentang azan? Ya, mau. Pertanyaanku bagus, kan? Dengarkan baik-baik ya. Begini sejarahnya anak-anakku. Setelah kaum muslimin hijrah dan belum lama tinggal di sana. Seiring bertambahnya jumlah kaum muslimin di Madinah, Rasulullah merasa kesulitan dalam mengumpulkan mereka dalam satu waktu sholat. Selama ini, kaum muslimin akan berkumpul di sekitaran Masjid Nabawi apabila telah masuk waktu sholat. Lalu, imam akan memulai sholat ketika sebagian besar jamaah telah berkumpul. Namun, tak jarang ada beberapa orang jamaah yang tertinggal sholatnya. Jarak antar rumah yang saling berjauhan dan minimnya alat komunikasi menjadi penyebabnya. Keadaan ini lama-lama mengusik ketenangan kaum muslimin. Suatu ketika, wah, mataharinya sudah tinggi. Sudah waktunya sholat belum ya? Tampaknya sudah. Mari, kita sholat. Mari. Hei kawan, sudah waktunya sholat. Sebentar lagi, lihat mataharinya belum tergelincir. Sementara itu, pada waktu dan tempat yang berbeda. Sudah masuk subuh belum ya? Kelihatannya sudah. Ayo kita sholat. Pada waktu itu, yang mereka tahu hanya berdasarkan kira-kira saja kapan waktu sholat tiba. Karena belum ada cara yang tepat untuk memanggil orang-orang agar berkumpul di tempat sholat. Kemudian mereka bermusyawarah untuk membicarakan hal ini. Wah, bagaimana ya? Iya, bagaimana? Ini aku juga bingung. Aku juga bingung. Saudara-saudara, kita harus bisa memutuskan menggunakan apa sebagai panggilan sholat. Teman-teman sekalian, bagaimana kalau kita gunakan lonceng sebagai tanda waktu sholat? Atau kita bisa gunakan cara lain, yaitu meniup trompet. Tetapi lonceng adalah cara yang digunakan oleh orang Nasrani, sedangkan trompet tanduk digunakan oleh orang Yahudi. Agar tidak sama dengan umat Nasrani dan Yahudi, bagaimana kalau kita menggunakan api besar? Wah, itu sih merepotkan. Begitulah anak-anak, belum ada satu cara pun yang disepakati sampai. Bagaimana azan bisa disepakati dengan cara yang pas, Ayah? Begitu. ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada seorang sahabat bernama Abdullah ibnu Zaid lewat mimpinya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbihi radhiyallahu anhu, ia berkata, "Waktu saya tidur saya bermimpi ada seseorang mengelilingi saya seraya berkata, 'Ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar.' Lalu ia mengucapkan azan 4 kali tanpa pengulangan dan mengucapkan iqamah sekali kecuali qad qamatis shalah." Ia berkata, "Ketika telah subuh, aku menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau bersabda, 'Sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar.'" Keesokan harinya, Abdullah bin Zaid menemui Rasulullah untuk menceritakan perihal mimpinya semalam. "Ini adalah mimpi yang benar, insya Allah. Ajarkanlah kepada Bilal bin Rabah apa yang dalam mimpimu karena ia memiliki suara lantang dan merdu." "Baik, wahai Rasul." Kala itu siang hari, ketika Umar bin Khattab yang sedang berada di rumah mendengar lafaz azan yang dikumandangkan oleh Bilal. Lalu Umar buru-buru pergi menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai Rasul, sungguh aku telah melihat dalam mimpiku apa yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid. Alhamdulillah." Sejak saat inilah, Madinah menjadi negara pertama yang mengumandangkan azan di dunia.
Selain Bilal bin Robah, muazin Rasulullah selama di Madinah adalah Abdullah bin Ummi Maktum, seorang buta yang telah mengubah sikap Rasulullah dan menjadi sebab turunnya surat Abasa ayat 1 hingga 16. Demikianlah akhir kisah kumandang azan pertama kali di Madinah. Nah, demikianlah asalnya. Sejak saat itu azan dikumandangkan oleh umat Islam sebagai waktu sholat. Lalu, azan itu artinya apa, Ayah? Gantian ya, Kak. Aku kan juga ingin bertanya. Iya, kamu mau tanya apa? Ayah, azan itu artinya apa? Adzan artinya panggilan untuk melakukan sholat. Nah, ayah rasa sudah cukup penjelasan ayah.